kasih Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Saudara, tanpa terasa kita sudah sampai di bulan November, minggu ketiga. Ya, sebentar lagi kita sudah sampai kepada akhir tahun, ya. Dan kita akan merayakan Natal. Panitia sudah siap, ya. Dan persembahannya pun sudah masuk, mencapai sudah jumlah berapa kali? Kurang lebih 35. Haleluya, ya. Dana yang dibutuhkan kurang lebih 58, jadi masih kurang sekitar 23. Ya, tidak banyak. Pasti Tuhan sediakan semuanya. Tuhan cukupkan melalui saudara yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, mari kita masuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca bergantian. Nanti Pak Andi baca satu ayat, ayat kedua kita baca dan seterusnya. Ya, silakan Pak Andi. Matius 6. Injil Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Ya, kenapa, saudaraku? Ya, murid-muridnya bertanya, Tuhan Yesus, bagaimana mau berdoa? Bagaimana caranya berdoa? Saudara sudah tahu bagaimana caranya berdoa? Sudah? Kalau belum, nah pagi hari ini kita akan lebih mengerti, ya, apa berdoa itu, bagaimana caranya. Saudara, saya beri tema khotbah saya pagi hari ini, ya, menyentuh hati Tuhan dengan berdoa. Ya, sekali lagi, menyentuh hati Tuhan dengan berdoa. Ketika hati Tuhan disentuh, maka perkara ajaib terjadi buat saudara dan saya. Berdoa itu seringkali dikatakan artinya bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, saudara sering bercakap-cakap dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Ya, atau kalau ada susah baru berdoa. Banyak orang tuh berdoanya kalau ada masalah. Ya, kalau ada kesusahan, kalau lagi sakit. Ya, tadi Bapak Hansen minta saya bantu doa, kita bantu doa buat istrinya Pak Roy. Masuk rumah sakit mana, Pak? Rumah sakit Mulia. Mulia. Pajajaran. Pajajaran. Ya, nanti kita bantu doa supaya dapat tempat, ya, dan supaya disembuhkan. Ya, nah tiba-tiba ya Pak. Ya, dari kemarin itu sudah mengalami sesak, kemudian tadi Sesak nafas, ya, gangguan pernafasan. Ya, di Bogor ini dingin, biasanya banyak yang kena asma. Kalau kena asmara nggak apa-apa. ya. Nah, kita berdoa biasanya kalau ada yang sakit, kalau yang ada kesulitan. Tetapi seharusnya kita berdoa itu setiap saat. Sebab doa itu bagaikan nafas hidup orang Kristen. Ya, ketika saudara bernafas, apa saudara pernah berhenti bernafas? Kalau saudara berhenti bernafas, artinya sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tapi kalau kita masih hidup, kita masih bernafas, itu ya tandanya kita juga selalu berdoa, Bapak Ibu. Ya. Saudara pernah rasakan nggak bosan berdoa? Benar.
Ya, saya tanya sama ada supir Bapak Ibu, bosan nggak nyetir? Ya nggak bosan Pak, kalau saya bosan nggak ada nafkah pencarian saya. Ya itu suatu ya kebutuhan pokok. Tanpa itu dia tidak bisa. Nah demikian juga anak Tuhan, saya percaya kalau tanpa berdoa kita pun akan bagaimana? Wafat secara rohani. Dia mati secara rohani. Ada orang Kristen itu dia selalu kelihatannya ke gereja, ya kelihatannya baca Alkitab, kelihatannya berdoa, namun di mata Tuhan dia mati rohani. Ya, artinya tidak ada kontak lagi dengan Allah. Ya. Nah pagi hari ini mari kita lihat bagaimana pentingnya saudara berdoa. Dengan menyentuh hati Tuhan, saudara beroleh kemurahan Tuhan. Dalam doa Bapa kami, saudara lihat, indah sekali. Tidak ada doa yang seindah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pernah saudara mendapatkan doa lain yang lebih indah? Tidak ada. Doa Bapa kami itu begitu menyentuh hati. Mau diawali saja, Bapa kami yang di surga. Siapa kita, siapa saudara, kok boleh memanggil dia Bapa? Kalau tiba-tiba Ricci manggil saya Bapak, saya komentar saya bagaimana ya Ricci ya? Bapak kamu kan Pak Kevin, saya Bapak Rohani boleh, ya, ya. Tentu ada sebabnya dia memanggil Bapak. Ya, saudara pernah nggak merenungkan kok saudara berhak memanggil Allah itu Bapa? Kalau orang lain tanya sama Sinto, kok Sinto berdoa dengan mengatakan Bapa kami? Memang ibunya Sinto menikah dengan Allah? Ya, suka itu Bapak Ibu dilecehkan begitu. Kalau kita nggak bisa menjawab, nanti kita ya jadi malu. Nah pagi hari ini pertama-tama saudaraku, ya kita menyentuh hati Allah dengan berdoa Bapa kami yang di sorga. Saudara kita punya Bapak di rumah, tuh, ya. Saudara punya Bapak. Kalau nggak ada Bapak, kita nggak layak. Kita nggak jadi anak. Karena ada Bapak, nggak mungkin ada ibu melahirkan tanpa Bapak. Bapaknya kabur mungkin. Ya, selalu ada bapaknya. Nah, kok kita boleh memanggil dia Bapak? Siapa saudara? Bisa saudara jawab? Siapa saudara? Tanya yang kiri, kamu siapa sih? Anda siapa kok boleh memanggil Allah itu Bapak? Anak-anak Allah. Silakan masuk. Mangga. Gak usah malu-malu. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Kursinya boleh dibuka. Kita Mazmur 103 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Saudara, kita ini debu. Ya, apa Bu Kristen? Debu. Tuh. Debu. Manusia itu debu. Dari debu kembali kepada debu. Tidak ada artinya di mata Allah. Tetapi kok kita boleh memanggil dia Bapa? Karena apa? Saudaraku, Bapa itu sayang kepada anak-anak. Tuhan itu sayang kepada saudara dan saya yang takut akan Dia, yang hormat akan Dia. Ya, jadi kita berdoa itu menyentuh hati Tuhan, ya, dan memanggil Dia Bapa. Adakah seorang bapa yang memberi batu kepada anaknya yang minta roti? Ada? Tidak ada. Adakah seorang bapa yang memberi ular kepada anak yang minta ikan? Tidak ada. Berarti bapaknya sayang. Sayang kepada
Sekarang dia sudah punya anak lagi satu juga. Jadi saya punya cucu. Nah sebagai bapak, anak saya itu pulang kerja dari kantor sudah lelah sekali bapak ibu. Ya, namun setelah ketemu anaknya, papi, dan dia udah capeknya hilang, langsung dia mau menggendong anaknya. Ya, dia sayang anaknya, lupakan kelelahannya. Tuh, seorang bapak sayang anaknya. Ada di sini bapak yang nggak sayang anaknya? Apa sebabnya? Bosen punya anak sudah banyak? Ya, biar bagaimanapun seorang bapak itu kalau anaknya nakal sekalipun nggak pernah, lu bukan anak gua lagi, nggak pernah bapak itu, nggak bisa dibantah. Walaupun nakal itu tetap anaknya, nggak ada nih bekas anak saya, nggak ada. Ya, jadi bapak itu sayang kepada saudara dan saya sebagai bapak yang sayang anak-anaknya. Saudara disayang Tuhan. Ya, dengan berdoa, saudara menyentuh hati Tuhan, sehingga Bapa di surga itu, ya sayang kepada saudara. Saudara tahu apa bedanya sayang dengan kasih? Apa bedanya, Kevin? Kasih lebih dalam. Kalau sayang, biasa saja. Kan suka di Bogor tuh orang say. Makanya sayang. Sebetulnya hampir sama, cuma beda tipis lah. Bahasa Indonesia yang lebih bagus itu kasih, tapi sayang tuh lebih akrab. Ya. Istri sayang kepada suaminya, suami sayang kepada istrinya. Kalau dalam bahasa Alkitab, mengasihi lebih tingkatnya tingkat bahasanya lebih halus. Ya, sayang itu lebih akrab. Ya, aku sayang kamu, kamu sayang aku. Gitu. Tapi kalau Allah mengasihi, saudara juga bisa. Kalau kita sudah akrab, ya. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Itu sayang lebih akrab Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau saudara disayang Tuhan, apa dampaknya Bapak Ibu? Ya. Apa hasilnya? Ya. Kalau saya disayang Tuhan Bapak Ibu, saya itu merasa ya, bagaimana Allah itu sayang saya, Bapak di surga sayang saya, sehingga saya diberi tubuh yang sehat. Saya boleh, walaupun sudah umur 64, boleh masih bisa nyetir sendiri, jalan tol masih bisa ngebut, baca Alkitab masih bisa ya dengan tanpa kacamata gitu. Saya disayang Allah sehingga saya boleh melayani saudara di Bogor. Kota Bogor begitu luas, saya boleh ambil bagian dalam satu pelayan dekat Mall Junpo. Ya, banyak saudaraku hasil daripada ya ketika kita disayang Bapa di surga. Ya, Bapa di surga sayang kepada saya sehingga jemaatnya baik-baik semua. Amin. Iya, kalau di rumah nggak tahu, di rumah sini cuma baik. Puji Tuhan, ya. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, kita menyentuh hati Tuhan, ya. Kita menyentuh hati Tuhan dan kita beroleh kemurahan Tuhan. Kita yang debu bisa menjadi anak-anaknya. Saudara mau punya anak debu? Yuk, mau? Ini debu diambil, ya. Ambil jadi anakku, mau yuk? Gak mau debu, tak ada artinya Bapak Ibu. Tapi Allah itu sekali, saudara, Allah menciptakan manusia itu dari apa Bapak Ibu? Debu tanah, dibentuk, lalu dihembuskan nafas Allah, ruah Allah. Jadilah manusia itu makhluk hidup. Jadi dari debu yang hina ini kita beroleh kemurahan, nafas Allah dihembuskan ke dalam kita. Kalau sekarang ada roh Allah dalam kita, siapa kita? Ini kemurahan Allah Bapak Ibu. Ya,
Sekarang ada, saudara hati-hati ya, pengajaran yang tidak sesuai Alkitab, namanya hyper grace, Bapak Ibu. Ya, namanya kemurahan yang kebablasan. Sudah lewat batas. Ya, itu yang pengajarnya dari Singapura. Dia buat buku, Joseph Prince namanya. Hamba Tuhan juga, masih muda, ganteng Bapak Ibu. Tapi hati-hati saudaraku, kemurahan Allah itu jangan disalah tafsirkan. Nah pagi ini saya mengajak saudara sedikit menyinggung bahwa Allah itu berkemurahan kepada kita ketika kita berdoa. Kita memanggil Dia Bapa. Kita menjadi anak-anak Allah. Saudara percaya? Amin. Jadi kita diajarkan oleh Tuhan Yesus, berdoalah demikian, Bapa. Setelah berdoa jangan lupa sebutkan namanya. Ku panggil engkau ya Bapa. Kau jadikan aku anak-anakku. Memanggilmu apa? Bapa. Ya, saudara, di Jakarta saya pernah mendoakan ada anak Tuhan yang mau punya bayi tabung di China ya. Dia nggak bisa punya anak sudah berapa tahun? 8 tahun, 9 tahun, 9 tahun menikah, nggak bisa punya anak. Setelah saya khotbah, dia minta bantu doa, Pak Pendeta doakan saya kepengen punya anak, tapi sudah 9 tahun nggak bisa punya anak. Boleh yuk kita doa. Percaya? Nggak berapa lama kemudian dia bisa mendapatkan seorang anak, dan dia bilang, boleh nggak saya panggil Papa. Jadi kalau kita ya saudara dipanggil Papa itu satu kehormatan. Kalau kita bisa panggil dia Bapa, satu kehormatan buat kita. Siapa kita? Amin. Ya, berdoalah. Jangan jemu berdoa. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, aduh, tiba-tiba saja bisa terjadi bencana. Tiba-tiba saja bisa terjadi bahaya dalam kehidupan kita. Tadi Bapak sayang kepada saudara. Amin. Mari kita baca ayat berikutnya. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Surat 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata. Belum apakah nyata. kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Amin. Bapak Ibu, Yohanes ini adalah murid Tuhan yang dikasih. Dia menulis dalam surat ini, ya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Amin. Saudara disebut anak-anak Allah, bangga tidak? Kalau saudara disebut anak Pak Jokowi, bangga tidak? Ya belum tentu. Ya, kalau saudara disebut anaknya Pak RT, bangga tidak? Ada orang tuh, bapaknya RT, sudah bangga Bapak Ibu. Kepala RT. Sekarang banyak ketua RT Bapak Ibu, dia bangga. Sebab di rumah ditulis ketua RT sekian, nomor sekian. Bangga dia. Wah, dia dengan tulisan itu dia bangga. Wah, saya ketua RT. Ya, saudara, kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, ada kebanggaan tidak? Anak-anak Allah itu mah biasa, bukan? Itu luar biasa.
Sehingga kita disebut anak-anak Allah karena betapa besarnya kasih Allah kepada saudara dan saya. Siapa kita? Lalu memang kita adalah anak-anak Allah. Sehingga dunia tidak mengenal siapa sih si Tony. Sahatnya Tony. Begitu. Beda. Anak Allah beda Bapak Ibu. Saudara, kalau saudara bisa lihat dengan mata rohani, pengawal saudara mengikuti saudara. Anak Allah itu dikawal sama malaikat. Saudara kita yang beragama Islam, kalau berdoa, saudaraku, dia kiri kanan, ada malaikat di kiri kanannya, betul ya? Iya, ada malaikat yang menjaga. Kita ini anak-anak Allah, anak presiden itu kalau pergi kemana dikawal Bapak Ibu. Gak boleh pergi sembarangan. Wah, inilah kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Dia menjadikan kita anak-anaknya. Jadi kalau saudara berdoa, jangan lupa Bapa kami yang di surga. Dengan memanggil dia Bapa, saudara dapat fasilitas. Seorang anak, saudaraku, fasilitas apa yang Bapak sediakan buat anaknya? Masih kecil, disekolahkan. Kalau mau ke sekolah, dapat uang saku. Ya, pakai seragam disiapkan. Kebutuhannya dicukupkan. Apalagi anak-anak itu, saudara, kalau kita masih sebagai anak, kalau di luar negeri Bapak Ibu, yang udah umur 17, orang di Amerika, anak 17 harus tinggalkan orang tuanya, harus mandiri. Artinya dia sudah dewasa. Ya, dia harus bergumul sendiri. Nah, kalau di Indonesia sudah punya anak pun masih diurus sama orang tuanya, Pak. Tuh. Ya, mau menikah nanti repot orang tuanya. Sudah menikah tetap repot. Sudah punya anak jadi OSIS mamanya. Itu nggak habis-habis Bapak di timur. Kalau sana beda. Nah, sebagai anak kita fasilitas yang Tuhan sediakan begitu lengkap Bapak Ibu. Saudara percaya? Katakan amin. 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 Enak jadi anak-anak Allah. Ya. Kebutuhan pokok pasti ada. Kebutuhan yang kita perlukan yang lain Tuhan sediakan. Bahkan kata Paulus, Allahku akan memenuhi apa? Segala keperluanmu, tidak terbatas. Segala yang kau perlukan, bukan seadanya, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam. Oh, luar biasa loh anak-anak Allah itu. Ya, nah yang kedua, ketika kita berdoa, kita menyentuh hati Allah. Hasilnya apa Bapak Ibu? Maka kita beroleh kebaikan Tuhan. Saudara percaya Tuhan itu baik? Saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan? Apa saja kebaikan Tuhan itu? Banyak Pak Pendeta. Ibu Kristen menikmati mengecap kebaikan Tuhan. Dia segera punya mantu. Punya cucu. Ya, bayangin Bu, Ibu Kristen selalu punya mantu besar Bapak Ibu. Ya, anaknya imut-imut, mantunya amit-amit kayak bagus, saking gedenya gitu Bapak. Satu hari PA 2 minggu yang lalu Bu Kristen ya, saya bilang, Bu Kristen waktu mau pulang mau punya cucu ya? Loh, kok Bapak tahu? Dia belum beritahu saya. Ini kebaikan Tuhan. Ya, dapat orang Jogja, ya, darah biru, darah biru. Nah, yang kedua adalah kita menikmati atau beroleh kebaikan Tuhan. Ya, banyak. Nah, kita baca dulu ayatnya. Kalau dibaca ayat berikutnya Pak Haji, 1 Samuel 9. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 10. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Terus
Ayat 11 Pak Adi. Ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, Bernasarlah ia katanya. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Amin. Siapa pernah berdoa di hadapan Tuhan sambil menangis terseduh-seduh? Ada? Jarang Bapak Ibu. Kecuali sangat sedih sekali. Ya, kecuali saudara dalam masalah yang begitu sulit, saudara begitu tertekan, sampai saya percaya sampai saudara menangis. Ibu Hana alami hal itu. Ibu Hana dia seorang perempuan yang mandul, tidak bisa melahirkan anak buat suaminya, sehingga suaminya pun ya memadu bisa bahasa Indonesia memadu bisa. ya, sehingga Ibu Hana dimadu oleh suaminya. Dia kawin lagi soalnya. Sebab istrinya si Hana tidak bisa melahirkan anak. Nah, Ibu Hana ini dia pergi ke gereja. Saudara punya masalah, ya pergi ke gereja. Waktu saya masih kecil, kalau pagi-pagi saya sudah ke gereja. Sebab waktu saya masih ibadah di gereja Katolik, Bapak Ibu. Saya berdoa di bawah patungnya Bunda Maria. Ya dulu kita begitu saudara, dengan khusyuk berdoa seperti Ibu Hana. Ya, jadi berdoa itu ya satu kesempatan yang indah, saudara dekat sama Tuhan. Percaya Bapak Ibu? Saudara bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan saudara bisa mencurahkan isi hati saudara. Tuhan, aku sedih Tuhan. Jangan cerita sama tetangga Bapak Ibu. Jangan curhat sama tetangga. Nanti saudara dimanfaatkan. Ya. Digosipkan malah. Lu tahu nggak tuh? Lu tuh diri susahnya tuh. Suaminya gelo. Nah, digosipin Bapak Ibu. Tapi Ibu Hana nggak begitu. Dia menangis terseduh-seduh. Lalu dikatakan apa? Apa Bapak Ibu? Bernazarlah ia. Apa sih nazar Bapak Pendeta? Nazar itu janji sama Tuhan. Tuhan, kalau kau tolong aku Tuhan, ini rumahku terjual aku Tuhan. Aku bawa persembahan buat Engkau Tuhan. Bapak gitu. Ya jangan. Kalau rumah ini laku Tuhan, aku mau jalan-jalan. Nggak mau gitu jadinya. Itu janji buat saudara sendiri. Tapi janji sama Tuhan itu untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Jangan Tuhan, kalau saya dapat kantau di Tuhan, Tuhan, saya mau kasih persembahan Natal, dia Natal semua tutup semua, saya boleh. Ya, jadi itu Tuhan. Nah, nazarnya Ibu Hana adalah seandainya Tuhan beri aku seorang anak laki-laki, aku persembahkan anak itu untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dapat nggak Ibu Hana? Dan dia menempati saja, dia persembahkan anaknya itu untuk melayani Tuhan. Apakah dia rugi? Enggak. Tuhan ganti 5 lagi anak yang dapat Bapak Ibu. Bayangin dari seorang ibu mandul bisa melahirkan 6 anak. Nah, kenapa? Ini kemurahan kebaikan Tuhan. Dia berdoa, dia dapat kebaikan Tuhan. Dia yang mandul bisa melahirkan.